Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Siap untuk cerita yang bakal bikin kita gregetan sekaligus kagum luar biasa? Kali ini, kita akan masuk ke dalam kisah seorang istri yang diremehkan habis-habisan oleh suaminya sendiri. Bayangkan, tiba-tiba suaminya mengirim pesan, "Villa mewahmu yang ada di Bali sudah kujual 30 miliar. Ini aku transfer 1 juta buat beli jajan." Pakai emoji ketawa lagi, seakan mengejek. Tapi sahabatku, 5 menit kemudian, suaminya syok kaget waktu akad pembayaran. Ternyata, aduh, saya aja udah nggak sabar. Seperti biasa, sebelum kita mulai, dukung channel Cerita Momo ya, dengan cara like video ini, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Satu lagi, absen dulu yuk. Komen di bawah, nama kamu, asal kota kamu, dan tulis, hadir. Sudah? Kalau sudah, yuk kita masuk ke ceritanya. Suasana pagi di rumah mewah itu selalu dimulai dengan keheningan yang artifisial. Elsa, sang pemilik rumah, sudah rapi dengan pakaian rumahnya yang sederhana namun elegan. Tangannya dengan terampil menata meja makan yang panjang, di atasnya tersaji sarapan lengkap yang ia siapkan sendiri. Aroma nasi goreng spesial dengan udang galah, roti panggang dengan berbagai selai impor, dan jus buah segar seharusnya bisa membangkitkan selera siapa saja. Tapi Elsa tahu, di rumah ini, usahanya jarang sekali dihargai. Ia melirik jam di dinding ruang makan yang berlapis marmer itu. Pukul 9 pagi. Seperti biasa, suami dan ibu mertuanya pasti baru akan bangun. Elsa menarik napas panjang, memasang senyum sabar yang sudah menjadi topeng andalannya selama 5 tahun terakhir pernikahannya. Benar saja, langkah kaki malas terdengar dari tangga. David, suaminya, muncul dengan menguap lebar. Piyama sutra mahal yang membungkus tubuhnya, yang tentu saja dibeli dengan uang Elsa, terlihat kusut. Tanpa memandang Elsa, David langsung menarik kursi dan duduk. "Pagi," gumamnya, lebih mirip gerutuan. Matanya memindai meja makan. "Kopiku mana?" tanyanya ketus. Elsa, tanpa mengubah ekspresi sabarnya, segera bergerak ke dapur mini di sudut ruang makan, menuangkan kopi hitam panas ke cangkir mahal. "Ini, Mas," ujarnya lembut, meletakkannya di depan David. David menyeruputnya sedikit. "Tawar. Kamu sengaja, ya? Bikin kopi saja tidak becus," keluhnya. Elsa hanya tersenyum tipis. "Gulanya ada di depan Mas." Tak lama kemudian, Ibu Wiwit, ibu mertuanya, menyusul. Langkahnya dibuat-buat angkuh, dagunya terangkat tinggi, seolah dialah ratu di istana itu. Pakaian tidurnya tak kalah mewah dari David. Matanya langsung berkeliling, mencari-cari kesalahan. "Elsa," panggilnya dengan nada tajam. "Ibu lihat pendingin ruangan di kamar ibu semalam bermasalah lagi. Kamu ini beli barang pasti yang paling murah, ya? Padahal uangmu itu tidak berseri. Harusnya kamu panggil teknisi terbaik, jangan yang abal-abal." Elsa menelan ludah. Pendingin ruangan itu baru dipasang minggu lalu, seri termahal dan terbaru, yang khusus dipesan atas permintaan Ibu Wiwit sendiri. "Baik, Ibu. Nanti Elsa panggilkan lagi teknisinya," jawab Elsa, masih dengan nada yang sama datarnya. Ibu Wiwit duduk di kursinya, memandang nasi goreng di depannya dengan tatapan jijik. "Cih, nasi goreng lagi, nasi goreng lagi. Kamu tidak bisa masak yang lebih berkelas?" Ibu ini malu, tahu. Kemarin di arisan, teman ibu cerita, menantunya itu setiap pagi menyediakan sarapan kontinental. Pakai salmon asap, pakai kaviar. "Ini, udik sekali. Kamu itu harusnya belajar, Elsa. Biar suamimu ini bangga," cibirnya panjang lebar. David, sambil mengunyah roti panggang, mengangguk setuju. "Benar kata ibu, sayang. Kamu harusnya bisa lebih modern. Malu aku kalau teman-temanku tahu sarapanku di rumah cuma nasi goreng," timpal David. Anehnya, meski mereka menghina, piring nasi goreng di depan mereka berdua perlahan-lahan tandas juga.
Elsa hanya diam, mendengarkan. Ini adalah ritual paginya. Dihina, diremehkan, sambil hartanya terus dikuras. Oh iya, Elsa, kata Ibu Wiwit lagi setelah menyelesaikan makannya. Nanti siang Ibu mau ke salon, perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Habis itu langsung lanjut arisan di Hotel Bintang 5. Kamu transfer Ibu? Ya. 50 juta saja cukuplah buat hari ini. Malu Ibu kalau nanti gesek kartu debit, harus pakai kartu kredit unlimited, katanya santai. Tentu saja, kartu kredit unlimited itu adalah kartu tambahan atas nama Elsa. David pun tak mau kalah. Aku juga, El. Teman-teman hari ini ngajak main golf di klub eksklusif. Membersih tahunanku sudah mau habis. Tolong kamu bayarkan, ya? Sekalian isi penuh bensin mobil sportku. Mobil sport yang juga dibeli Elsa, atas nama Elsa, namun dipakai David seolah miliknya pribadi. Iya, Ibu. Iya, Mas. Nanti aku urus semuanya, jawab Elsa singkat. Keduanya tampak puas. David dan Ibu Wiwit segera beranjak dari meja makan, meninggalkan piring-piring kotor mereka begitu saja untuk dibersihkan Elsa, lalu sibuk dengan ponsel masing-masing di ruang tengah, merencanakan cara menghabiskan uang Elsa hari ini. Elsa mulai membereskan piring-piring kotor itu dengan gerakan yang tenang. Tapi begitu ia sampai di dapur yang luas dan sendirian, senyum sabar di wajahnya perlahan luntur. Ia meletakkan piring di tempat cuci, lalu menyalakan keran air dengan kencang. Suara gemericik air menyamarkan helaan napasnya yang berat. Kesabaran di balik senyuman. Itulah perannya selama ini. Tapi kesabaran ada batasnya. Mereka pikir Elsa bodoh. Mereka pikir Elsa adalah angsa penurut yang bisa mereka cabuti bulunya satu persatu sampai mati kedinginan. Mereka salah besar. Elsa tahu segalanya. Ia tahu David menikahinya hanya karena statusnya sebagai pewaris tunggal kekayaan orang tuanya yang telah tiada. Ia tahu Ibu Wiwit adalah dalang di balik semua ini, yang terus-menerus mengompori David untuk menguras hartanya. Dan yang terpenting, Elsa tahu rencana busuk mereka yang terbaru. Elsa mengambil ponsel dari saku celemeknya. Ia membuka galeri foto, namun bukan foto pernikahan atau foto keluarga yang ia lihat. Ia memandangi foto sebuah properti. Villa megah di atas tebing di Uluwatu, Bali. Pemandangannya langsung menghadap samudra lepas. Itu adalah tempat kesayangannya, mahakarya yang ia beli murni dari hasil kerja kerasnya sendiri sebagai investor properti ulung, jauh sebelum ia bertemu David. Villa itu adalah harga dirinya. Dan ia tahu, villa itu adalah target utama mereka selanjutnya. Elsa tidak bodoh. Ia mendengar percakapan lirih mereka di ruang kerja David 2 malam lalu, saat mereka pikir Elsa sudah tidur pulas. David, kamu harus lebih cepat. Villa di Bali itu harganya pasti gila-gilaan. Kalau kita bisa jual itu, kita bisa hidup foya-foya seumur hidup, tidak perlu lagi minta-minta receh sama si pelit itu. Suara Ibu Wiwit terdengar sangat antusias. Sabar, Ibu. Aku lagi cari pembeli yang pas. Tapi masalahnya sertifikatnya. Aku yakin Elsa menyimpannya rapat-rapat di brankas pribadinya. Aku harus cari cara membukanya, balas David. Elsa mematikan layar ponselnya. Matanya yang tadi terlihat lembut dan sabar, kini berubah menajam, sedingin es. Mereka ingin bermain? Baiklah. Elsa sudah terlalu lama lelah bersabar. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Menunggu mereka membuat satu kesalahan fatal yang akan menghancurkan mereka sendiri. Senyuman tipis, yang kali ini sangat berbeda, kembali terkembang di bibir Elsa saat ia mendengar David berteriak dari ruang tengah. Elsa, kamu di mana? Dompetku mana? Sekalian siapkan bajuku buat main golf. Elsa mematikan keran air. Iya, Mas. Sebentar, aku ke sana, jawabnya. David tidak tahu, di balik senyum dan jawaban patuh itu, Elsa sedang menghitung mundur kehancuran suaminya. Setelah Elsa menghilang ke dapur, Ibu Wiwit mengikuti David ke ruang kerjanya yang mewah. Ruangan itu berbau maskulin, dengan rak-rak buku kayu gelap yang diisi buku-buku yang tak pernah dibaca, hanya sebagai pajangan. Begitu pintu ditutup rapat,
Ekspresi angku Ibu Wiwit berubah menjadi serakah dan tidak sabaran. David, ibu sudah muak dengan cara begini. Minta-minta receh 50 juta, 100 juta. Kapan kayanya kita? Desisnya, suaranya yang tadi melengking kini tertahan. David menjatuhkan dirinya ke kursi kulit mahal di balik meja kerjanya. Ibu pikir aku juga betah? Dikit-dikit lapor, dikit-dikit minta izin. Padahal semua harta itu harusnya jadi milikku juga. Aku ini suaminya, sahut David geram, memukul meja. Makanya, rencana kita soal villa di Bali itu harus segera jalan, desak Ibu Wiwit. Kamu ini lambat sekali. Ibu sudah tidak tahan melihat muka si Elsa itu. Pura-pura sabar, padahal dia itu pelitnya minta ampun. Dia sengaja menikmati melihat kita mengemis padanya. David tersenyum miring, senyum yang penuh rencana licik. Ibu tenang saja. Semuanya sudah beres. Aku sudah menemukan calon pembeli. Pengusaha tambang dari Kalimantan. Dia setuju di angka 30 miliar. Uang tunai. Mata Ibu Wiwit langsung berbinar. Lapisan keserakahan terlihat jelas di wajahnya yang mulai menua. 30 miliar? Ulangnya, seakan tidak percaya. Itu uang banyak sekali. David, kita bisa beli rumah sendiri, mobil mewah, ibu bisa keliling dunia. Kapan? Kapan transaksinya? Lusa, jawab David singkat, penuh percaya diri. Ibu Wiwit terdiam sejenak. Lusa? Cepat sekali. Tapi, bagaimana dengan surat-suratnya? Sertifikatnya? Elsa itu licik. Dia pasti menyimpannya di tempat yang paling aman. Dia tidak mungkin semudah itu melepaskannya. David tertawa meremehkan. Ibu terlalu meremehkan aku, dan terlalu melebih-lebihkan Elsa. Dia itu wanita bodoh. Terlalu dibutakan cinta sama aku. Dia pikir aku tidak tahu di mana dia menyimpan semua dokumen pentingnya. Dia pikir aku tidak tahu kode brankas pribadinya. Ibu Wiwit terkejut. Kamu tahu kodenya? David mengangguk bangga. Tentu saja. Waktu awal pernikahan, dia pernah menunjukkannya padaku. Katanya, ini kode brankas kita, Mas. Kalau terjadi apa-apa sama aku, kamu yang urus. Dia lupa, aku punya ingatan fotografis. Dia tidak pernah mengganti kodenya. Jadi, tunggu apa lagi, David? Ambil sekarang. Seru Ibu Wiwit tidak sabar. Mumpung dia masih sibuk di dapur, atau sebentar lagi dia pasti keluar. David menggeleng. Terlalu berisiko. Kita harus tunggu dia benar-benar pergi dari rumah. Biar kita punya waktu leluasa. Seolah menjawab doa mereka, terdengar suara langkah kaki Elsa mendekati ruang kerja. Pintu diketuk pelan lalu terbuka. Elsa berdiri di ambang pintu, masih dengan senyum lembutnya. Mas, Ibu, aku mau ke bank dulu ya. Mau urus transferan buat Ibu Wiwit sama bayar membership golfnya Mas David. Mungkin sekalian mampir ke supermarket sebentar, stok buah di kulkas habis. Pamitnya sopan. Ini adalah kesempatan emas yang mereka tunggu. Ibu Wiwit dan David saling pandang, berusaha menahan senyum kemenangan mereka. Oh, iya. Hati-hati di jalan, ya, kata Ibu Wiwit, nadanya dibuat semanis mungkin. Jangan lama-lama ya. Sayang, tambah David, berpura-pura perhatian. Elsa hanya mengangguk lalu pergi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara mobil Elsa meninggalkan halaman rumah. Begitu suara mobil menjauh, Ibu Wiwit langsung menarik tangan David. Ayo, sekarang. Cepat, desisnya. Mereka berdua bergegas keluar dari ruang kerja David, dan setengah berlari menuju kamar utama, kamar Elsa dan David. Di dalam kamar yang luas itu, ada sebuah ruang ganti pribadi yang sangat besar. Di balik cermin setinggi dinding, David menekan sebuah panel tersembunyi. Dinding cermin itu bergeser pelan tanpa suara, memperlihatkan sebuah brankas digital tanam yang canggih. Kodenya? Kamu yakin masih ingat? Tanya Ibu Wiwit cemas. Tanggal pernikahan kami. Betapa bodoh dan romantisnya, cibir David. Tangannya dengan lincah menekan kombinasi angka. Terdengar bunyi bip pelan, dan pintu brankas terbuka.
Jantung mereka berdebar kencang. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa kotak penyimpanan dokumen dan kotak-kotak perhiasan. Mata Ibu Wiwit langsung tertuju pada perhiasan, tapi David menepis tangannya. Fokus, Ibu. Dokumen. David langsung menarik sebuah map tebal berwarna merah marun. Di depannya tertulis jelas, sertifikat Villa Uluwatu, Bali. Ibu Wiwit sampai terpekik pelan. David membukanya. Di dalamnya, tergeletak dokumen tebal dengan logo Garuda besar, stempel, dan tanda tangan yang terlihat sangat asli. Ini dia, bisik David penuh kemenangan. Cepat, ambil. Kita fotokopi dulu, lalu kembalikan aslinya. Jangan sampai dia curiga, kata Ibu Wiwit. Tapi David menggeleng. Tidak perlu. Pembeliku butuh yang asli untuk pengecekan hari ini juga. Nanti setelah akad, aku akan bilang saja sama Elsa kalau sertifikatnya hilang atau terselip, baru kita urus surat kehilangan. Toh, saat itu uangnya sudah di tangan kita. Dia tidak akan bisa apa-apa. Ibu Wiwit tersenyum lebar. Pintar sekali anak ibu. Mereka berdua tertawa pelan, tawa kemenangan yang penuh kelicikan. David segera mengambil seluruh isi map itu, memasukkannya ke dalam tas kerjanya, lalu menutup kembali brankas itu. Mereka merapikan kembali cermin, memastikan tidak ada jejak. Ayo, Ibu. Aku harus segera bertemu calon pembeli ini. Ibu tunggu di rumah, siapkan saja koper. Setelah ini, kita akan pergi berlibur, jauh dari si bodoh itu, ujar David. Mereka tidak menyadari, di sudut atas ruang ganti itu, tersembunyi di dalam bingkai lukisan abstrak, sebuah kamera pengintai mini seukuran lubang jarum telah merekam setiap detik aksi mereka. Merekam tawa kemenangan mereka, merekam wajah serakah mereka, dan merekam pencurian yang baru saja mereka lakukan. Pencurian yang akan menjadi awal dari akhir mereka. 2 hari terasa seperti seabad bagi Ibu Wiwit, namun bagi David, itu adalah 2 hari perencanaan yang matang. Pagi ini, di hari H yang mereka tentukan, suasananya berbeda. David tidak lagi terlihat malas. Ia bangun pagi, bahkan sebelum Elsa, seandainya Elsa ada di rumah. Ia bersiul-siul sambil memakai kemeja termahalnya, yang ia setrika sendiri agar tidak ada celah kecurigaan. Ibu Wiwit tak kalah semangat. Ia sudah duduk di meja makan sejak pukul 7, memakai blus sutra terbaiknya, seolah ialah yang akan menandatangani akad miliaran itu. Koper mereka berdua, koper yang juga dibeli dari uang Elsa, sudah terisi penuh dan diletakkan rapi di kamar masing-masing, siap untuk kabur sore nanti. Ketenangan mereka ditunjang oleh satu fakta penting. Elsa tidak ada di rumah. Kemarin pagi, Elsa berpamitan dengan wajah sedikit muram. Mas, Ibu, katanya saat itu, aku harus ke Bandung untuk 2 atau 3 hari. Ada masalah mendadak dengan pemasok kain untuk butikku. Aku sudah coba urus lewat telepon, tapi sepertinya aku harus turun tangan langsung. David dan Ibu Wiwit bersusah payah menyembunyikan senyum kemenangan mereka. Oh, ya sudah. Pergilah. Urusan pekerjaanmu kan memang penting, kata David, berpura-pura bijak. Hati-hati di jalan. Jaga butikmu itu baik-baik. Jangan sampai rugi, timpal Ibu Wiwit, dengan sindiran yang disamarkan sebagai nasihat. Kini, di hari eksekusi, David merasa di atas angin. Elsa sedang sibuk mengurus kain-kain murahan di Bandung, sementara dia di Jakarta akan segera menjadi miliarder. Rencananya sempurna. Pembeli sudah menunggu di kantor notaris. Sertifikat, yang ia yakini asli, sudah ada di dalam tas kerjanya. Bu, aku berangkat, kata David sambil menyambar kunci mobil sportnya dari meja. Hati-hati, nak. Ingat, setelah uang masuk, langsung transfer ke rekening baru kita. Jangan sampai tersangkut di rekeningmu yang gabung sama si pelit itu, pesan Ibu Wiwit. Pasti, Bu. Ibu tenang saja. Nanti aku kabari. David tersenyum licik. Ia melangkah masuk ke dalam mobil sport merahnya, merasakan aura kekuasaan yang sebentar lagi akan menjadi miliknya secara permanen. Mesin mobil menderu, dan ia melaju membelah jalanan pagi Jakarta menuju kantor notaris yang telah disepakati. Selama perjalanan, rasa sombongnya meluap-luap.
Ia tidak tahan. Ia harus memberitahu Elsa. Ia harus membuat wanita itu tahu siapa pemenangnya. Ia harus membuat Elsa merasakan bagaimana rasanya dihina dan diremehkan, seperti yang selalu ia rasakan, menurutnya, di bawah bayang-bayang kekayaan istrinya. Sambil menyetir dengan satu tangan, David mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan, mengetik nominal 1 juta, lalu mentransfernya ke rekening Elsa. Setelah notifikasi transfer berhasil, ia beralih ke aplikasi WhatsApp. Jemarinya dengan cepat mengetik pesan yang sudah ia susun di kepala sejak semalam. Villa mewahmu yang ada di Bali sudah kujual 30 miliar. Ini aku transfer 1 juta buat beli jajan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan emoji tertawa terbahak-bahak. Puas. Ia membayangkan wajah Elsa di Bandung sana. Pasti syok, panik, mungkin menangis. Ia membayangkan Elsa akan meneleponnya sambil menjerit-jerit. David tertawa keras di dalam mobilnya. Ia menekan tombol, kirim. Pesan terkirim. Centang 2 biru. Namun, di seberang kota, di sebuah sedan hitam mewah yang terparkir rapi di seberang gedung kantor notaris yang dituju David, Elsa sama sekali tidak berada di Bandung. Ia duduk tenang di kursi penumpang belakang, mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang tegas, rambutnya disanggul rapi, memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Di sampingnya duduk Farah, sahabat sekaligus pengacaranya, yang sedang menatap laptop di pangkuannya. Ponsel Elsa, yang tergeletak di antara mereka, bergetar pelan. Bip-bip. Elsa mengambilnya. Matanya memindai layar. Pesan dari David. Lalu notifikasi dari bank. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Tapi Farah, yang mengenalnya dengan baik, bisa melihat kilatan berbahaya di mata sahabatnya itu. Dia mengirimkannya, desis Elsa pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menyerahkan ponsel itu kepada Farah. Farah membaca pesan itu. Matanya membelalak, lalu rahangnya mengeras karena marah. Bajingan. Kurang ajar. Dia mengejekmukmu? Setelah mencuri asetmu, dia mengejekmukmu dengan 1 juta? Farah hampir berteriak saking geramnya. Tapi Elsa hanya tersenyum tipis. Senyuman yang sangat dingin. Bagus, Farah. Ini sangat bagus, kata Elsa. Farah menatapnya tidak mengerti. Bagus apanya? El? Dia baru saja merampokmu. Elsa mengambil kembali ponselnya. Dia pikir ini ejekan. Aku menyebutnya bukti. Dia baru saja memberi kita bukti tertulis yang tidak terbantahkan, lengkap dengan transaksi bank, atas niatnya melakukan penggelapan dan penipuan. Elsa membuka aplikasi banknya, mengambil tangkapan layar bukti transfer 1 juta itu, lalu mengirimkannya ke Farah. Simpan ini baik-baik. Ini paku terakhir di peti matinya. Dia tidak sadar, dia baru saja menandatangani surat pengakuannya sendiri. Farah tercengang sejenak, lalu tawa kecil lolos dari bibirnya. Kamu benar. Dia bodohnya tidak ketulungan. Elsa melihat ke arah gedung di seberang jalan. Dia sudah di dalam, kata Farah, melihat pergerakan di laptopnya, sebuah rekaman live dari kamera tersembunyi yang telah dipasang tim mereka di lobi kantor notaris. Bersama Ibu Wiwit. Sombong sekali gaya mereka. Elsa mengangguk. Tentu saja. Mereka merasa menang. Elsa melirik jam tangan mewahnya. 5 menit, kata Elsa. Pesan itu baru terkirim. Biarkan dia menikmati 5 menit terakhirnya sebagai pemenang. Biarkan dia sampai di ruangan Pak Herman. Di dalam gedung, David memang sedang menikmati kemenangannya. Ia dan Ibu Wiwit berjalan melintasi lobi marmer dengan dagu terangkat. Lihat, Bu. Elsa bahkan tidak membalas pesanku. Pasti dia sedang menangis meraung-raung di Bandung. Hahaha, bisiknya pada ibunya. Ibu Wiwit tertawa terkikik. Rasakan. Itu balasan untuk wanita sombong. Mereka masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai 15, tempat kantor notaris Herman berada. Pintu lift tertutup, membawa mereka menuju apa yang mereka pikir adalah kekayaan, padahal sebenarnya adalah akhir dari segalanya. Di dalam mobilnya, Elsa menarik napas dalam-dalam.
Sudah waktunya, Farah. Ayo. Langkah Elsa memasuki lobi gedung pencakar langit itu terasa mantap dan berat. Setiap ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer yang mengilap terdengar, seperti detak lonceng kematian bagi rencana David. Farah berjalan di sampingnya, membawa koper kulit berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi senjata pamungkas mereka. Apa yang David dan Ibu Wiwit tidak pernah tahu, adalah bahwa kecurigaan Elsa bukanlah hal baru. Itu adalah racun yang menumpuk perlahan, tetes demi tetes, selama 5 tahun pernikahan mereka. Namun, ada satu momen spesifik yang mengubah segalanya, yang mengubah istri Sabar menjadi seorang ahli strategi yang dingin. Momen itu terjadi sekitar 3 bulan lalu. Elsa baru saja kembali dari rapat pemegang saham di perusahaannya, sedikit lebih awal dari biasanya. Rumah sepi. Ia pikir tidak ada orang, sampai ia mendengar suara tawa tertahan dari ruang kerja David. Itu suara suaminya dan ibu mertuanya. Elsa hendak menyapa, tapi instingnya menahannya. Ia mendengar namanya disebut. Pokoknya, kita harus dapatkan villa di Bali itu, David. Itu aset terbesarnya yang paling cair. Itu suara Ibu Wiwit, penuh keserakahan. Sabar, Ibu. Aku lagi cari cara. Elsa itu licik. Dia sembunyikan semua dokumennya. Tapi aku suaminya, aku pasti punya cara. Kalau perlu, kita buat dia sakit, atau kita buat dia terlihat tidak kompeten mengurus harta. Balas David. Dunia Elsa serasa runtuh saat itu juga. Membuat dia sakit? Tidak kompeten? Jadi, selama ini pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya memikirkan hal sekeji itu? Elsa tidak lari, tidak menangis, tidak mengamuk. Dia diam berbalik, melangkah tanpa suara ke kamarnya, dan langsung menghubungi Farah. Farah, aku butuh bantuanmu. Segera. Farah, sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi pengacara korporat ternama, langsung menangkap nada urgensi yang berbeda dalam suara Elsa. Mereka bertemu malam itu juga di kantor Farah, tempat yang mereka yakini aman dari penyadapan. Mereka mau merampokku, Far. Mereka mengincar villa di Bali, kata Elsa langsung ke intinya. Farah, dengan ketenangan seorang profesional, segera menyusun rencana. Oke, El. Mulai detik ini, kamu bukan lagi istri yang tersakiti. Kamu adalah klien. Dan klienku tidak pernah kalah, tegas Farah. Prioritas pertama, amankan asetmu. Semua. Jangan sisakan satu lembar saham pun atas namamu yang bisa diakses olehnya. Selama sebulan penuh, Elsa bekerja dalam senyap. Dengan bantuan Farah, ia memindahkan kepemilikan semua aset berharganya, saham, properti, simpanan bank, ke dalam struktur holding company baru yang berbasis di luar negeri, dengan save deposit box berlapis di bank yang berbeda. Elsa yang dikenal David sebagai pemilik butik kecil yang sekadar hobi, nyatanya adalah seorang investor ulung yang mengendalikan kerajaan bisnis peninggalan ayahnya. Dan kerajaan itu, kini resmi tidak bisa disentuh oleh David. Sertifikat asli Villa Bali? Tanya Elsa saat mereka mengaudit dokumen di brankas pribadinya di kamar. Ini yang paling mereka incar. Farah tersenyum tipis. Justru ini yang akan kita jadikan umpan. Kita tidak bisa hanya bertahan, El. Kita harus menyerang balik. Kita harus menjebak mereka saat mereka sedang beraksi. Rencana pun disusun. Sertifikat asli Villa Uluwatu yang bernilai puluhan miliar itu segera dipindahkan ke save deposit box bank yang hanya bisa diakses oleh Elsa dengan pemindaian retina. Lalu, apa yang tertinggal di brankas? Farah mengurusnya. Dia meminta tim legalnya membuat duplikat sertifikat yang sangat meyakinkan. Bukan fotokopi, tapi sebuah dokumen yang sengaja dibuat agar terlihat asli bagi mata awam. Lengkap dengan logo Garuda, cap notaris, yang tentu saja palsu, dan tekstur kertas yang nyaris serupa. David dan Ibu Wiwit itu serakah, tapi tidak pintar, jelas Farah. Mereka tidak akan memeriksa keasliannya di BPN. Mereka hanya akan melihat tulisan Villa Uluwatu dan langsung dibutakan oleh angka 0. Dokumen palsu itulah yang diletakkan Elsa kembali ke dalam brankas, di dalam map merah marun yang sama persis. Sekarang,
Kita butuh bukti niat jahat mereka, lanjut Farah. Kita harus merekam aksi mereka. Minggu berikutnya, Elsa berpura-pura merenovasi kecil-kecilan kamar gantinya. Di antara pemasangan lampu LED baru, ia menyisipkan satu kamera pengintai paling canggih, seukuran kepala jarum, tersembunyi sempurna di dalam bingkai lukisan abstrak yang menghadap langsung ke brankas. Sejak saat itu, Elsa hanya tinggal menunggu. Elsa sengaja, lupa, mengunci brankasnya beberapa kali dengan harapan mereka terpancing, tapi David terlalu pengecut. Hingga akhirnya, Elsa tahu dia harus memberi mereka kesempatan yang lebih besar. Itulah sebabnya ia menciptakan alasan, pergi ke supermarket, di bab 2. Dan benar saja, umpannya dimakan. Rekaman kamera pengintai hari itu sangat jernih. David dan Ibu Wiwit masuk, membuka brankas dengan kode yang David curi, mengambil map merah marun itu, dan tertawa penuh kemenangan. Rekaman itu sudah aman di tangan Farah. Dan pagi ini, alasan, pergi ke Bandung, adalah puncak dari drama yang ia sutradarai. Elsa tidak pernah pergi ke Bandung. Ia menginap di suite hotel mewah di seberang kantor notaris ini, memantau setiap pergerakan David dari jauh, sambil mempersiapkan langkah akhirnya, penjualan yang sesungguhnya. Pesan WhatsApp berisi ejekan 1 juta itu datang di saat yang sempurna. Itu bukan lagi hanya percobaan pencurian. Dengan adanya bukti transfer itu, David baru saja mengakui bahwa dia telah menjual aset yang bukan miliknya dan memberikan sebagian hasilnya, meski receh, kepada pemilik aslinya. Itu adalah pengakuan kejahatan yang sempurna. Kini, saat Elsa dan Farah melangkah menuju lift yang sama dengan yang dinaiki David beberapa menit lalu, Elsa merasa tenang. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya rasa lega karena topeng kesabaran yang berat itu akhirnya bisa ia lepaskan. Mereka di lantai 15, ruang rapat anggrek, bisik Farah sambil mengecek tabletnya. Tim kita dan Tuan Alex sudah di ruang sebelah. Pak Herman sudah siap. Elsa mengangguk. Pintu lift terbuka di lantai 15. Tepat 1 hari sebelumnya, suasana di lantai 15 gedung yang sama itu sangat berbeda. Jauh dari aura serakah dan licik yang dibawa David pagi ini, ruangan yang kemarin diisi oleh Elsa adalah ruangan VIP notaris Herman. Ruangan itu kedap suara, didominasi kayu gelap yang elegan dan aroma kopi berkualitas tinggi. Disinilah, penjualan yang sesungguhnya terjadi, dan Elsa yang hadir bukanlah istri sabar yang dikenal David, melainkan Elsa sang direktur, seorang pebisnis ulung yang dingin dan penuh perhitungan. Ia mengenakan setelan blazer berwarna burgundi yang tegas, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di sampingnya, Farah duduk tegap. Laptopnya menyala, menampilkan baris-baris dokumen legal yang rumit. Di hadapan mereka duduk notaris Herman, seorang pria parubaya yang reputasinya sebagai notaris paling jujur dan teliti di Jakarta sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan di seberang meja, duduk Tuan Alex. Dia adalah seorang investor properti internasional asal Swiss, pria berwibawa yang matanya jeli melihat aset berkualitas. Dia adalah pembeli asli villa itu, dan dia tahu persis nilai dari properti yang akan dibelinya. Di atas meja kaca tebal, terhampar sertifikat hak milik yang asli. Dokumen berharga itu, yang diserahkan langsung oleh Elsa dari Save Deposit Box Bank, telah diperiksa keasliannya oleh tim Pak Herman dan dinyatakan sempurna. Tidak ada cacat. Nyonya Elsa, Tuan Alex membuka suara, aksen Eropanya kental namun jelas. Saya harus akui, saya sudah mengincar villa Anda di Uluwatu itu selama 2 tahun. Sebuah mahakarya arsitektur dan lokasi. Saya sedikit terkejut Anda bersedia melepasnya. Harga 50 miliar ini, sejujurnya, sangat pantas untuk sebuah karya seni seperti itu. Elsa mengangguk kecil, senyum profesional tersungging di bibirnya, namun matanya tetap dingin. Terima kasih, Tuan Alex. Villa itu memang saya bangun dengan hati. Tapi terkadang, untuk membangun sesuatu yang baru, kita harus rela melepaskan sesuatu yang lama. Saya senang aset itu jatuh ke tangan kolektor yang tepat seperti Anda, yang bisa menghargainya lebih dari sekadar angka. David dan Ibu Wiwit, yang hanya memikirkan 30 miliar, tidak akan pernah mengerti nilai sentimental dan artistik yang Tuan Alex pahami. Baik, kata Pak Herman, mengetuk-ngetuk pulpen mewahnya ke meja.
Semua dokumen sudah diverifikasi. Pihak bank dari Tuan Alex sudah memberi konfirmasi ketersediaan dana. Pihak Anda, Nyonya Elsa, juga sudah siap. Farah mengangguk. Semua siap, Pak Herman. Rekening baru atas nama klien kami, terpisah dari aset bersama, juga sudah siap menerima dana. Proses penandatanganan berlangsung cepat dan hening. Tuan Alex membubuhkan tanda tangannya, diikuti oleh Elsa. Pak Herman memberi stempel resminya. Sah. Villa itu bukan lagi milik Elsa. Detik berikutnya, Tuan Alex mengambil ponselnya, memberi instruksi singkat dalam bahasa Jerman kepada bankirnya. Tak sampai 1 menit, dia meletakkan ponselnya kembali. Terkirim, katanya singkat. DDRRTTD. Ponsel Elsa yang ada di meja bergetar pelan. Sebuah notifikasi e-banking muncul di layar. Farah yang pertama kali melihatnya, dan ia menoleh ke Elsa dengan senyum tipis penuh kemenangan. Sudah masuk, El. 50 miliar. Utuh. Elsa hanya mengangguk, namun di dalam hatinya, sebuah beban besar terangkat. Dia kini memegang amunisi. Setelah Tuan Alex dan Pak Herman menandatangani beberapa berkas akhir, Farah berdeham. Pak Herman, panggilnya. Pak Herman mengangkat wajahnya. Seperti yang sudah tim legal kami diskusikan dengan Bapak kemarin lusa. Pak Herman mengangguk paham. Ya, Bu Farah. Saya sudah menerima permohonan reservasi ruangan untuk tamu Anda besok pagi. Ruang anggrek, pukul 10. Farah mengangguk. Mereka akan membawa dokumen palsu, Pak. Duplikat yang mereka curi dari brankas klien saya. Pak Herman, yang awalnya setuju membantu Murni karena integritas profesionalnya, ia benci pemalsuan dokumen, kini terlihat sedikit penasaran. Dan Anda yakin mereka akan datang? Elsa yang menjawab. Mereka pasti datang, Pak. Keserakahan mereka lebih besar dari akal sehat mereka. Tuan Alex, yang mendengarkan percakapan itu, mengangkat alis. Tunggu sebentar, katanya. Drama yang Anda sebutkan saat kita pertama bertemu itu, akan terjadi besok. Farah mengangguk. Suami klien saya akan mencoba menjual properti yang baru saja Anda beli, menggunakan dokumen palsu, seharga 30 miliar. Tuan Alex terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Luar biasa. Dia tidak hanya mencoba menipu istrinya, tapi dia juga mencoba menipu saya, secara tidak langsung, dengan harga yang jauh lebih murah. Ia lalu memandang Elsa, kali ini dengan tatapan penuh kekaguman. Nyonya Elsa, Anda wanita yang tangguh. Saya angkat topi. Ia lalu menoleh ke Farah. Bolehkah saya hadir besok? Sebagai pemilik baru yang sah, saya rasa saya punya hak untuk melihat siapa tikus yang mencoba menggerogoti properti saya. Farah tersenyum lebar. Ini lebih baik dari yang direncanakan. Tentu saja, Tuan Alex. Kehadiran Anda akan sangat membantu memperkuat posisi kami. Bagus, kata Tuan Alex. Anggap saja ini sebagai hiburan setelah transaksi yang melelahkan. Setelah pertemuan usai, Tuan Alex dan Pak Herman berjabat tangan dengan Elsa. Sampai jumpa besok, Nyonya Elsa, kata Tuan Alex. Semoga pertunjukannya berjalan lancar. Saat itu, Elsa tahu dia telah menang. Dia tidak hanya berhasil mengamankan 50 miliar, dia juga berhasil mengumpulkan semua pemain kunci untuk drama penutupnya. David, yang mengira sedang pergi ke Bandung, sedang sibuk di hotel, merencanakan kedatangannya ke kantor notaris keesokan paginya, bukan sebagai korban, tapi sebagai sutradara. David dan Ibu Wiwit melangkah keluar dari lift di lantai 15 dengan aura angkuh yang begitu kental, seolah mereka adalah pemilik gedung. David merapikan dasinya yang harganya selangit, dan belum lunas ia bayar ke Elsa. Sementara Ibu Wiwit menyibakkan rambutnya yang baru saja disasak tinggi di salon, sengaja memamerkan anting berlian, milik Elsa, yang ia kenakan. Seorang resepsionis menyapa mereka ramah. Selamat pagi, Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu? David bahkan tidak menoleh, ia hanya mendengus. Ruang anggrek. Atas nama David. Untuk akad. Ibu Wiwit menambahkan, akad 30 miliar.
Jangan sampai salah. Resepsionis itu, yang sudah mendapat arahan dari Pak Herman, hanya tersenyum maklum. Silakan, Pak, Bu. Lurus saja, ruangan kedua di sebelah kanan. Mereka berjalan menyusuri koridor yang senyap. Lihat, Bu. Bahkan resepsionisnya gemetar melihat kita. Bisik David penuh kebanggaan, salah mengartikan tatapan kasihan sang resepsionis. Tentu saja. Aura miliarder itu beda. Nak, balas Ibu Wiwit terkikik. Pintu ruang anggrek terbuat dari kayu jati solid dengan plakat kuningan. David membukanya tanpa mengetuk. Di dalam, ruangan itu tidak terlalu besar namun sangat resmi. Jendela besar di satu sisi memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Di meja oval, sudah duduk dua orang pria. Satu adalah Pak Herman, sang notaris, yang tampak tenang dan profesional. Yang satu lagi adalah pria yang tampak tegang dan berkeringat, meski pendingin ruangan disetel dingin. Inilah Pak Budi, calon pembeli 30 miliar yang ditemukan David. Pak Budi sebenarnya adalah pengusaha kelas menengah yang sedang nekat. Dia mendengar ada aset sitaan yang dijual murah, dan David meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. 30 miliar adalah seluruh tabungan hidup dan pinjamannya. Ah, Pak David, akhirnya Anda datang, sapa Pak Budi, berdiri dengan canggung. David hanya mengangguk malas, menjatuhkan dirinya di kursi kepala. Ya, maaf sedikit telat. Bohongnya. Ibu Wiwit duduk di samping David, meletakkan tas Hermes, imitasi, yang ia beli pakai uang Elsa, di atas meja. Selamat pagi, Pak Notaris, sapa David sok akrab. Pak Budi, sudah siap, kan? Koper uangnya di mana? Pak Budi tertawa gugup. Uangnya di bank, Pak. Sesuai kesepakatan, begitu akad ini sah, saya langsung instruksikan transfer real time. Bagus. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Saya dan ibu saya harus mengejar pesawat sore ini, kata David tidak sabar. Matanya beralih ke Pak Herman. Ayo, Pak Notaris, tunggu apa lagi? Silakan dimulai. Pak Herman, yang sedari tadi hanya mengamati drama kecil ini, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun berwibawa. Selamat pagi, Pak David, Ibu Wiwit, Pak Budi. Selamat datang di kantor saya. Tentu, kita akan mulai. Sesuai prosedur standar, sebelum penandatanganan akta jual beli, saya wajib memverifikasi keaslian dokumen kepemilikan yang menjadi objek jual beli. Tentu. Prosedur, cibir David. Ia membuka tas kerjanya, dan dengan gerakan teatrikal, mengeluarkan map merah marun itu. Ini dia, katanya, mendorong map itu ke tengah meja. Sertifikat hak milik. Asli. 100%. Masih hangat, baru saya ambil dari brankas pemiliknya, katanya sambil melirik ibunya, yang dibalas dengan senyum penuh arti. Pak Budi menelan ludah, matanya tak lepas dari map itu. Pak Herman menarik map itu ke hadapannya. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara detik jam di dinding dan napas tegang Pak Budi. Pak Herman membuka map itu. Ia mengeluarkan lembaran dokumen tebal di dalamnya. Ia tidak langsung berkomentar. Ia mengambil kacamata bacanya, memasangnya dengan gerakan pelan dan sengaja. David mulai merasa jengkel. Lama sekali, Pak. Itu cuma kertas. Kan? Cepat periksa, biar saya bisa tanda tangan. Ibu Wiwit mengipas-ngipasi wajahnya. Benar, panas sekali di ruangan ini. Pak Herman tidak menggubris mereka. Ia mengambil dokumen itu, mengamatinya di bawah lampu meja. Ia meraba tekstur kertasnya. Ia membolak-balik halamannya, memeriksa cap, tanda tangan, dan nomor seri. David mulai gelisah. Bukan karena takut, tapi karena tidak sabar. Dalam benaknya, ia sudah berada di bandara, tertawa bersama ibunya, siap memulai hidup baru. Keheningan berlangsung hampir 2 menit penuh. Pak Budi sudah membasahi bibirnya berkali-kali. David akhirnya menggebrak meja pelan. Pak Notaris, bagaimana? Sudah selesai? Tinggal bilang,
Sah, kan? Pak Herman akhirnya meletakkan dokumen itu kembali ke meja. Ia melepaskan kacamatanya. Ia menatap lurus ke mata David. Tatapannya tajam dan dingin. "Maaf, Pak David," katanya dengan suara yang jelas dan tegas, memecah keheningan. "Aka tidak bisa dilanjutkan." Udara di ruangan itu seakan membeku. Senyum di wajah Ibu Wiwit luntur seketika. Wajah David mengeras. Apa maksud Anda? Jangan bercanda, Pak." "Saya tidak bercanda," sahut Pak Herman, nadanya tetap datar. "Saya tidak bisa, dan tidak akan pernah, memproses transaksi menggunakan dokumen ini." Jantung David mulai berdebar kencang, kali ini bukan karena antusiasme. "Kenapa? Apa masalahnya?" "Masalahnya," kata Pak Herman, menunjuk dokumen di depannya, "sertifikat yang Bapak bawa ini palsu." Kata palsu menggema di ruangan itu seperti ledakan bom. Ibu Wiwit terpekik. "Apa?" Pak Budi langsung melompat berdiri. "Palsu?" David adalah yang paling syok. Wajahnya memucat, lalu memerah padam dalam sepersekian detik. "Palsu? Bapak jangan sembarangan bicara ya," teriaknya, menggebrak meja dengan keras. "Bapak ini notaris bukan? Bapak tidak bisa bedakan mana yang asli." "Ini asli. Saya ambil sendiri dari brankas istri saya." Tanpa sadar, David baru saja mengakui pencuriannya di depan saksi. Ibu Wiwit, panik melihat reaksi Pak Budi yang gemetar, ikut menuding Pak Herman. "Benar? Bapak ini pasti mau menipu kami. Bapak mau menggagalkan rezeki anak saya. Jangan-jangan Bapak dibayar sama si Elsa, ya?" "Iya, kan?" "Mengaku." Pak Budi panik. Tunggu, Pak David. Anda menipu saya? Anda bilang ini aset aman. Anda mau saya masuk penjara karena dokumen palsu?" "Diam kamu," bentak David ke Pak Budi. Matanya kembali menatap buas ke Pak Herman. "Bapak tidak tahu siapa saya. Saya ini suaminya. Saya berhak menjualnya. Bapak jangan mengada-ada." Pak Herman tetap tenang di tengah badai itu. "Pak David, saya sudah 25 tahun menjalankan profesi ini. Saya tahu persis bagaimana rupa sertifikat asli yang dikeluarkan BPN. Yang Anda bawa ini," katanya sambil mengangkat dokumen itu, "adalah tiruan yang sangat buruk. Tintanya bahkan tidak presisi, dan capnya ini cap hasil print, bukan stempel basah resmi." David ternganga. Dia tidak mengerti. Dia mengambilnya dari brankas. "Itu asli. Pasti asli. Tidak mungkin, raungnya frustrasi. Tepat saat kekacauan itu mencapai puncaknya, saat David hendak menerkam Pak Herman dan Pak Budi hendak lari keluar pintu ruang anggrek terbuka pelan. Pintu kayu solid itu terbuka pelan, namun dampaknya di dalam ruangan terasa seperti ledakan. Hening seketika. Teriakan David yang histeris menggantung di udara. Pak Budi yang panik membeku di tempat. Pak Herman hanya menatap tenang ke arah pintu. Dan Ibu Wiwit, yang tadinya sedang memasang kuda-kuda untuk menyerang Pak Herman, kini mematung dengan mulut sedikit terbuka. Di ambang pintu, berdiri 4 orang. Yang paling depan adalah Elsa. Dia tidak lagi terlihat seperti istri sabar yang pagi-pagi membuatkan sarapan. Elsa yang ini mengenakan setelan blazer biru navy yang mahal dan dijahit sempurna, memancarkan aura sedingin es. Rambutnya disanggul rapi, riasannya tipis namun tegas. Matanya yang biasanya lembut kini setajam elang. Dia tidak datang sendirian. Di sampingnya berdiri Farah, pengacaranya, membawa koper kulit dengan sikap profesional yang mengintimidasi. Di belakang mereka, seorang pria bule tinggi berwibawa, Tuan Alex, berdiri dengan tangan terlipat di dada, mengamati pemandangan di depannya seolah sedang menonton pertunjukan yang menarik. Dan yang terakhir, yang paling membuat lutut David dan Ibu Wiwit lemas, adalah 2 orang pria tegap berseragam polisi. Langkah kaki Elsa adalah satu-satunya suara di ruangan itu saat ia berjalan masuk, diikuti oleh yang lainnya. Para polisi berdiri di dekat pintu,
secara efektif memblokir satu-satunya jalan keluar. Elsa tidak langsung menatap suaminya. Ia berjalan perlahan, matanya pertama-tama tertuju pada Pak Budi yang gemetaran. Ada sebersit rasa kasihan di matanya. "Pak Budi, saya sarankan Anda duduk. Anda nyaris menjadi korban penipuan besar," katanya pelan, namun jelas. Lalu, matanya beralih ke Pak Herman. "Pak Herman, terima kasih atas kerja sama Anda." Pak Herman hanya mengangguk singkat. Baru saat itulah Elsa mengalihkan pandangannya pada dua orang yang menjadi sumber kekacauan di hidupnya. David dan Ibu Wiwit. David memandangnya dengan tatapan tidak percaya. Otaknya yang panik berusaha memproses data yang tidak sinkron ini. "Elsa?" Suaranya keluar seperti desisan. "Kamu? Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu di Bandung?" Itulah pertanyaan pertama yang bisa ia pikirkan. Di otaknya, Elsa seharusnya sedang menangis putus asa di Bandung, bukan berdiri di sini dengan aura seorang ratu perang. Tawa kecil, kering, dan penuh ironi lolos dari bibir Elsa. "Bandung? Oh, rencana perjalanan ke Bandung itu ya? Aku memang merencanakannya. Tapi aku tidak pernah pergi, Mas." Wajah Ibu Wiwit pucat pasi. "Polisi?" bisiknya ngeri. Tiba-tiba, kepanikan Ibu Wiwit berubah menjadi kemarahan defensif. "Elsa, kamu apa-apaan ini? Kamu bawa polisi ke urusan rumah tangga? Kamu mau memenjarakan suamimu sendiri? Kamu ini istri macam apa? Tega kamu. Kamu sengaja mau menjebak kami, kan? Ngaku kamu." Cerocosnya, menunjuk-nunjuk Elsa dengan jari gemetar. "Tenang, Ibu Wiwit," sela Farah, melangkah maju sedikit, menjadi tameng profesional bagi Elsa. "Tolong jaga ucapan Anda. Klien saya adalah korban di sini. Dan ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini sudah masuk ranah pidana. Percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencurian." "Pencurian?" David yang sedari tadi linglung, kini tersengat oleh kata itu. "Siapa yang mencuri?" "Aku suaminya." "Aku berhak?" teriaknya. "Berhak?" Elsa akhirnya menatap lurus ke mata David. Tatapannya begitu dingin hingga David merasa seperti ditusuk ribuan jarum es. "Berhak mengambil sertifikat dari brankas pribadiku tanpa izin? Berhak memalsukan tanda tanganku? Berhak menjual aset yang murni milikku, lalu mengirimiku uang 1 juta rupiah sebagai ejekan?" Suara Elsa tetap rendah, namun setiap kata menghantam David seperti palu godam. "Kamu tahu dari mana?" "Maksudku, itu fitnah." David berusaha mengelak, tapi suaranya bergetar hebat. "Fitnah?" Farah membuka koper kulitnya. Ia tidak mengeluarkan dokumen. Ia mengeluarkan sebuah tablet. "Kami menyebutnya barang bukti, Pak David. Tepatnya, rekaman video beresolusi tinggi. Diambil dari kamera yang terpasang di ruang ganti pribadi Anda 3 bulan lalu." Ibu Wiwit terkesiap, tangannya menutup mulut. Dia ingat saat mereka berdua tertawa-tawa di depan brankas itu. "Rekaman yang sangat jernih," lanjut Farah, "memperlihatkan Anda dan Ibu Wiwit berdiskusi, membuka brankas dengan kode curian, dan mengambil map merah marun itu. Lengkap dengan audio tawa kemenangan Anda." Kaki Ibu Wiwit tak kuat lagi menopang. Dia jatuh terduduk kembali ke kursi, tubuhnya lunglai. Tidak mungkin." "Dan bukan hanya itu," tambah Elsa. "Aku juga masih menyimpan rekaman audio percakapan kalian 3 bulan lalu. Saat kalian berencana, membuatku sakit, agar bisa menguasai hartaku." David mundur selangkah. Habis. Semuanya habis. Dia tahu segalanya. "Tunggu," kata Pak Budi tiba-tiba. Suaranya gemetar ketakutan, tapi juga marah. Jadi sertifikat ini benar-benar palsu? Saya hampir mentransfer 30 miliar. Uang itu semua uang saya, Pak David. Pinjaman saya. Anda monster." "Diam kamu," bentak David, panik. Tuan Alex, yang sedari tadi hanya mengamati,
kini melangkah maju. Tenang, Pak Budi. Uang Anda aman. Anda harusnya berterima kasih pada Nyonya Elsa. Ia lalu menatap David dengan tatapan meremehkan. Dan Anda, Pak David, Anda pikir Anda menjual apa? Anda tidak hanya menipu istri Anda. Anda mencoba menjual properti yang sudah menjadi milik saya. Ini adalah pukulan terakhir. David dan Ibu Wiwit menatap Tuan Alex bersamaan. Milikmu? Ulang David bingung. Pak Herman berdeham. Benar. Tuan Alex adalah pemilik baru yang sah atas villa di Uluwatu tersebut. Akad jual beli yang sah telah ditandatangani di kantor ini, kemarin. David ternganga. Kemarin? Tapi sertifikatnya ada padamu, potong Elsa. Yang kamu bawa itu, Mas, hanyalah kertas duplikat yang sengaja aku taruh di sana. Umpan. Dan kalian memakannya mentah-mentah. Jadi akad yang sah? Tanya Farah retoris, sambil melihat ke arah Tuan Alex. Oh, tentu, Tuan Alex tersenyum tipis. Dan harganya bukan 30 miliar. Saya membelinya seharga 50 miliar. 50 miliar. Angka itu meledak di telinga Ibu Wiwit. Dia langsung histeris. 50 miliar? David, kita ditipu. Harusnya kita dapat 50 miliar. Elsa, uang itu milik kami juga. Berikan, teriaknya seperti orang kesetanan. Polisi yang sedari tadi diam, kini melangkah maju. Cukup, Bu. Anda sudah membuat keributan. Tamu tak diundang, bisik Elsa pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kalian selalu merasa aku adalah tamu tak diundang di rumahku sendiri. Tapi hari ini, di akad palsu yang kalian buat kalianlah tamu tak diundang yang sesungguhnya. David akhirnya roboh di kursinya. Dia tidak berteriak lagi. Matanya kosong. Dia kalah. Kalah telak. Pekikan histeris Ibu Wiwit soal 50 miliar menggema di ruang anggrek yang kedap suara, membuat telinga berdenging. Tuntutan serakah itu adalah hal terakhir yang ia ucapkan sebagai wanita bebas. Polisi yang sedari tadi bersiaga di dekat pintu, kini melangkah maju dengan tegas. Cukup, Bu, kata salah satu petugas. Tolong tenangkan diri Anda. Anda tidak dalam posisi untuk menuntut apapun. Petugas itu dengan sigap memegang lengan Ibu Wiwit, yang langsung meronta-ronta. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya? Anak saya ini orang kaya. Lepas. Melihat ibunya dipegang polisi, David, yang sedari tadi membeku karena syok, tiba-tiba tersadar. Tapi bukan keberanian yang muncul, melainkan kepengecutan terakhirnya. Matanya yang liar menatap Elsa, berusaha mencari sisa-sisa kelembutan yang dulu selalu ia manfaatkan. Elsa, sayang. Panggilnya, suaranya bergetar, mencoba terdengar memelas. Kamu tegas sama aku. Aku ini suamimu. Apapun kesalahanku, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tanpa polisi, tanpa orang-orang ini. Ia menatap Farah, Tuan Alex, dan Pak Herman dengan benci. Ini semua pasti ide mereka kan? Mereka meracuni pikiranmu. Elsa hanya menatapnya datar, seolah melihat orang asing. Melihat Elsa tidak merespons, kepanikan David memuncak. Dia harus mencari kambing hitam. Matanya beralih ke ibunya yang masih meracau. Ini semua ide ibu, Sumpah. Ibu yang menyuruhku. Ibu yang terus-menerus memanas-manasiku. Aku cuma sayang sama ibuku. Aku tidak bisa menolak. Tapi aku cinta sama kamu, percaya sama aku. Pengkhianatan itu begitu cepat dan menjijikkan. Ibu Wiwit, yang sedang meronta, langsung berhenti. Dia menoleh ke anaknya dengan tatapan tak percaya. David, desisnya. Kurang ajar kamu. Anak durhaka, kamu salahkan ibu? Setelah semua yang ibu lakukan untukmu? Padahal kamu yang bilang kamu sudah tidak tahan hidup miskin di bawah ketiak istri pelitmu. Kamu yang merencanakan semuanya. Kamu yang mencuri sertifikatnya. Dasar anak pengecut.
Pertunjukan menyedihkan dari ibu dan anak yang saling menyalahkan itu dihentikan oleh satu kata dari Elsa. Cukup. Suaranya tidak keras, tapi memotong semua kebisingan. Ruangan kembali hening. Wajah Elsa terlihat lelah, bukan karena pertarungan, tapi karena muak. Kalian berdua sama saja. Tidak perlu saling melempar tanggung jawab. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Dan kamu, Mas David, ia menggunakan panggilan itu untuk terakhir kalinya. Kamu bilang aku tega? Kamu lupa saat kamu dan ibumu berdiskusi di ruang kerjamu, merencanakan, membuatku sakit, agar aku tidak kompeten mengurus harta. David dan Ibu Wiwit langsung membisu. Itu adalah rahasia tergelap mereka. Kamu pikir aku tidak tahu? Lanjut Elsa. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku buta dan tuli selama 5 tahun ini? Farah melangkah maju lagi, mengambil alih panggung profesional. Pak Herman, Tuan Alex, dan Bapak Polisi. Agar semuanya lebih jelas secara legal, mari kita tuntaskan bagian ini. Farah membuka kopernya lagi. Ia tidak mengeluarkan tablet, tapi sebuah map lain. Map berwarna biru tua yang terlihat sangat resmi. Ini, katanya, menyerahkan map itu kepada Pak Herman. Adalah sertifikat hak milik yang asli atas Villa Uluwatu. Nomor seri 004B ULW 11/2018. Pak Herman mengambilnya. Dengan gerakan yang kini terasa seperti sebuah ritual, ia memakai kacamatanya. Ia membandingkan dokumen biru itu dengan dokumen merah marun palsu yang masih tergeletak di meja. Ya, kata Pak Herman setelah beberapa detik. Ini adalah dokumen otentik yang kami gunakan untuk akad yang sah dengan Tuan Alex kemarin. Nomor serinya, segel BPN, dan tanda tangan basahnya, semuanya sempurna. Dan yang ini, ia mendorong map merah marun itu dengan ujung pulpennya ke arah David, adalah apa yang saya katakan tadi. Kertas sampah. Pak Budi, si calon pembeli yang tertipu, yang sedari tadi gemetar ketakutan, kini menemukan suaranya. Wajahnya pucat karena marah dan lega. Pak Polisi, serunya, membuat semua mata menoleh padanya. Saya saksi. Saya mau buat laporan. Bapak ini, ia menunjuk David dengan jari gemetar. Pak David ini menipu saya. Dia bilang ini aset aman, dijual cepat butuh uang. Dia hampir menghancurkan hidup saya. Uang 30 miliar itu semua pinjaman. Pak, saya bisa dikejar debt collector. Saya tuntut dia. Polisi yang lebih senior mengangguk ke Pak Budi. Baik, Pak. Kami catat keterangan Anda. Anda juga korban di sini. Kini, semua mata kembali tertuju pada Elsa. Dia tahu ini adalah momennya. Momen, skakmat, yang sesungguhnya. Dia menatap lurus ke mata David, yang kini dipenuhi kengerian murni. Semua bukti ini, rekaman kamera, rekaman audio, sertifikat asli, mungkin rumit untuk dibuktikan di pengadilan nanti, kata Elsa pelan. Tapi kamu, Mas, kamu, dengan kesombonganmu, dengan tanganmu sendiri, mempermudah segalanya untuk kami. Elsa mengangkat ponselnya, yang layarnya sedari tadi menyala. Ia tidak menunjukkannya pada David, tapi ia memutarnya agar bisa dilihat dengan jelas oleh kedua petugas polisi itu. Tepat pukul 9:05 pagi ini. Saat dia pikir dia sudah menang. Saat dia pikir aku sedang menangis di Bandung, kata Elsa. Farah, seolah mengerti isyarat, membacakan pesan di layar itu dengan suara lantang, dingin, dan penuh penekanan. Villa mewahmu yang ada di Bali sudah kujual 30 miliar. Ini aku transfer 1 juta buat beli jajan. Farah berhenti sejenak. Ditutup dengan emoji tertawa terbahak-bahak. Elsa lalu menggeser layar ponselnya, menunjukkan aplikasi perbankan. Dan ini, notifikasi e-banking yang masuk bersamaan. Dari rekening atas nama David Pratama ke rekening atas nama Elsa Kirania. Sejumlah 1 juta rupiah. Ini adalah bumerang. Ejekan 1 juta itu kini berubah menjadi paku di peti mati David. Farah mengambil alih penjelasan legalnya. Bapak polisi, katanya tegas. Ini adalah skakmat.
Ini bukan lagi hanya percobaan penipuan yang bisa disangkal. Ini adalah pengakuan tertulis. Pelaku, dengan sadar, dari nomor pribadinya, mengaku telah menjual aset yang bukan miliknya. Dia mengaku telah menerima pembayaran, dalam pesannya dia sebut 30 miliar. Dan dia mengaku telah memberikan sebagian dari hasil kejahatannya, sebesar 1 juta, kepada pemilik sah sebagai bentuk ejekan. Ini adalah mens rea, niat jahat, dan actus reus, tindakan jahat, dalam satu paket pesan WhatsApp yang sempurna. Bukti penggelapan, penipuan, dan bahkan bisa masuk ke pencucian uang ringan. Kedua petugas polisi itu saling pandang. Kasus ini begitu mudah, begitu jelas. Polisi yang lebih senior menatap David. Pak David, apa benar Anda yang mengirim pesan itu? David tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia ingat tawa puasnya saat menekan tombol, kirim. Ejekan 1 juta itu yang menghancurkannya. Dia syok. Benar-benar syok. Saya. Sertifikat yang asli, kata Elsa memotong kegagapan suaminya. Tidak pernah ada di brankas itu. Yang kalian curi adalah umpan yang kuberikan. Skakmat, Mas. Bukti transfer 1 juta rupiah itu tergantung di layar ponsel Elsa, seperti palu hakim yang baru saja dijatuhkan. Dua petugas polisi itu tidak memerlukan perintah lebih lanjut. Ini adalah kasus yang begitu rapi, begitu lengkap, disajikan dalam nampan perak oleh kebodohan pelaku sendiri. Polisi yang lebih senior maju selangkah. Pak David Pratama, Ibu Wiwit, suaranya yang berat dan resmi memenuhi ruangan, mematikan sisa-sisa harapan. Anda berdua ditahan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen. Petugas yang satu lagi bergerak maju, dan suara klik pelan dari borgol logam yang terlepas dari sabuknya terdengar sangat keras di ruangan yang hening itu. Borgol? Ibu Wiwit menjerit, kali ini bukan jeritan keserakahan, tapi jeritan ketakutan murni. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah kelabu. Tidak. Jangan sentuh saya. Saya ini orang tua. Saya punya darah tinggi. Kalian mau membunuh saya? Dia mulai meronta bahkan sebelum borgol itu menyentuhnya. Tapi David tahu ini adalah akhir. Dia melihat baja dingin itu dan semua kepongahan, kemarahan, dan kesombongannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh keputusasaan yang absolut. Dia tidak menatap ibunya. Dia tidak menatap polisi. Matanya terkunci pada Elsa. Elsa, sayang. Panggilnya, suaranya pecah dan bergetar. Dia mencoba melangkah, tapi kakinya terasa seperti timah. Jangan, aku mohon, jangan lakukan ini. Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk meraih, tapi untuk memohon. Aku suamimu, Ingat, kita pernah bahagia. Ingat waktu kita ke puncak? Waktu kita baru menikah? Kamu bilang kamu cinta sama aku. Ini adalah senjata terakhirnya. Manipulasi sentimental. Mencoba mengingatkan Elsa pada versi dirinya yang tidak pernah benar-benar ada. Elsa menatap tangan yang terulur itu. Tangan yang sama yang ia cium setiap pagi sebelum berangkat kerja. Tangan yang sama yang mengambil sertifikat dari brankasnya. Tangan yang sama yang mengetik pesan ejekan 1 juta rupiah. Bahagia? Elsa akhirnya menjawab. Suaranya tetap tenang, tapi ada luka yang dalam di sana. Kebahagiaan yang mana, Mas? Kebahagiaan saat aku harus pura-pura bodoh di rumahku sendiri? Kebahagiaan saat mendengar kamu dan ibumu menghinaku di belakangku? Atau kebahagiaan saat aku tidak sengaja mendengar kalian merencanakan, membuatku sakit, agar aku tidak kompeten mengurus hartaku? David terkesiap. Dia lupa soal itu. Dia pikir Elsa tidak mendengarnya. Itu cuma. Cuma apa? Potong Elsa, matanya kini berkaca-kaca, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang akhirnya tersalurkan. Selama 5 tahun aku diam. Aku layani kamu, aku layani ibumu dengan hormat. Aku biayai gaya hidup mewah kalian tanpa pernah mengeluh.
Aku pikir kesabaran dan kebaikanku suatu hari akan menyadarkan kalian. Tapi aku salah. Elsa menarik napas dalam-dalam. Kalian tidak pernah berubah. Kalian hanya semakin serakah. Kalian tidak menganggapku sebagai istri atau menantu. Kalian menganggapku sebagai tambang emas yang bodoh. Dan pesanmu pagi ini, ejekan 1 juta itu adalah cerminan isi hati kalian. Kalian meremehkanku sampai ke tulang. Melihat rayuan sentimental gagal total, Ibu Wiwit mengambil alih. Dasar istri durhaka, teriaknya, kini beralih ke taktik menyerang. Kamu tega. Kamu memenjarakan suamimu sendiri. Padahal dia sudah memberimu status. Kamu ini perempuan gila harta. Kamu tidak mau berbagi. Pelit. Kamu sengaja menjebak kami. Kamu iblis. Cukup, Ibu Wiwit, Farah menyela dengan nada baja. Yang gila harta di sini adalah Anda dan anak Anda. Anda yang mencoba mencuri aset senilai 50 miliar, dan gagal total. Klien saya hanya mempertahankan apa yang menjadi haknya. Petugas polisi tidak mau menunggu lagi. Silakan, Pak, katanya kepada David. David tidak melawan. Seluruh energi hidupnya seakan tersedot habis. Dia membiarkan tangannya ditarik ke belakang. Terdengar suara klik yang mematikan. David Pratama resmi diborgol. Matanya menatap kosong ke lantai marmer. Ibu Wiwit, melihat anaknya ditangkap, menjadi histeris. Dia menjatuhkan diri ke lantai. Tidak. Jangan anakku. Ambil saja saya. Jangan dia. David. David. Dia meronta saat petugas mencoba membantunya berdiri. Lepaskan. Saya ini orang tua. Sakit. Jantung saya. Tolong. Saya mau pingsan. Pekiknya, mencoba memainkan kartu terakhir seorang ibu yang dramatis. Namun, polisi itu sudah terlatih menghadapi drama semacam ini. Tim medis akan memeriksa Anda di kantor, Bu. Sekarang, tolong berdiri, katanya tegas, mengangkat paksa Ibu Wiwit. Tangannya pun ikut diborgol. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Ibu dan anak, yang tadinya begitu sombong, kini berdiri dalam kehinaan, terikat dalam borgol yang sama yang melambangkan keserakahan mereka. Mari, jalan, perintah petugas. Dimulailah Walk of Shame mereka. Mereka harus berjalan keluar dari ruang anggrek, melewati orang-orang yang telah mereka tipu. Pak Budi menatap mereka dengan campuran ngeri dan lega. Pak Herman menatap mereka dengan tatapan profesional yang dingin. Tuan Alex menatap mereka dengan sikap superior seorang pemenang yang tidak terkesan. Ibu Wiwit berusaha menutupi wajah dan borgolnya dengan rambutnya yang sudah acak-acakan. Tapi David hanya berjalan, matanya kosong, seperti mayat hidup. Saat melewati Elsa, dia berhenti sejenak. Dia menatap istrinya untuk terakhir kali, mencari satu percikan saja, tapi yang ia temukan hanyalah gurun yang dingin. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya ketiadaan. Pintu tertutup di belakang mereka. Hening kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, keheningan yang penuh kelegaan. Pak Budi adalah yang pertama bersuara. Dia langsung bergegas ke hadapan Elsa, nyaris bersujud. Ibu Elsa, ya Tuhan, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Anda tidak hanya menyelamatkan saya dari penjara, Anda menyelamatkan seluruh hidup dan keluarga saya. Saya tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Ucapnya, suaranya tercekat oleh air mata kelegaan. Elsa menatapnya dengan tenang. Pak Budi tidak salah. Anda hanya korban. Pastikan ini menjadi pelajaran berharga untuk tidak pernah mengambil jalan pintas lagi. Nasihatnya lembut. Pak Herman merapikan berkas-berkas di mejanya. Ini adalah proses akad paling tidak biasa dalam karir saya, katanya, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Tapi harus saya akui, ini penegakan hukum yang sangat memuaskan. Selamat, Bu Elsa. Masalah Anda sudah selesai. Tuan Alex mendekat, mengulurkan tangannya. Nyonya Elsa, Anda adalah negosiator ulung dan ahli strategi yang brilian. Jauh lebih mengesankan daripada villa Anda,
Dan itu sudah sangat mengesankan, pujinya tulus. Sebuah kehormatan berbisnis dengan Anda. Elsa menjabat tangan itu. Terima kasih, Tuan Alex. Terima kasih atas bantuannya, Pak Herman. Dia lalu berbalik ke Farah, yang sedari tadi berdiri di sampingnya seperti batu karang. Kita berhasil, El, bisik Farah, matanya berbinar. Elsa menatap keluar jendela, ke langit Jakarta yang cerah. Beban 5 tahun yang ia pikul di pundaknya serasa terangkat. Ya, Far, bisat Elsa. Kita berhasil. Pintu lift berdenting terbuka di lobi utama yang ramai. Elsa dan Farah melangkah keluar dari kotak kaca itu, kembali ke dunia nyata. Sinar matahari Jakarta yang terik, yang biasanya terasa menyengat, hari ini terasa berbeda bagi Elsa. Rasanya seperti sebuah lampu sorot yang menyinari panggung, setelah pertunjukan yang kelam akhirnya selesai. Udara di lobi gedung pencakar langit itu terasa lebih ringan, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Elsa merasa bisa bernapas. Benar-benar bernapas, sampai ke paru-paru terdalam, tanpa ada beban yang menghimpit dadanya. Di luar, di antara keramaian orang yang berlalu lalang, Pak Budi, pria yang nyaris tertipu itu, masih menunggu. Matanya yang sembab langsung tertuju pada Elsa. Dia tidak berani mendekat, hanya membungkukkan badan berulang kali dari kejauhan, sebuah gestur terima kasih yang tulus dan penuh rasa takut, sebelum akhirnya menghilang di antara kerumunan, kembali ke kehidupannya yang baru saja diselamatkan. Selesai, El, bisik Farah pelan, merapikan blazernya. Ada nada kelegaan dan kebanggaan besar dalam suaranya. Elsa mengangguk. Dia tidak tersenyum. Belum. Dia hanya merasakan kelegaan yang hampa namun damai. Ayo, Far. Masih banyak yang harus kita urus, kata Elsa. Suaranya tidak lagi lembut dan sabar, namun juga tidak dingin. Suaranya kini tegas. Itu adalah suara aslinya. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Kasus ini terlalu jelas, terlalu terang benderang. Bukti yang dikumpulkan Farah dan Elsa tak terbantahkan. Rekaman video pencurian sertifikat palsu, rekaman audio perencanaan kejahatan, membuat sakit. Kesaksian dari Pak Herman, Tuan Alex, dan Pak Budi, serta yang paling mematikan, pesan WhatsApp 1 juta rupiah itu. Di persidangan, David dan Ibu Wiwit, yang kini mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, tidak lagi bisa bersandiwara. Kepongahan mereka luntur, digantikan wajah kuyu penuh penyesalan, meski entah penyesalan itu tulus atau hanya karena tertangkap. Mereka mencoba strategi terakhir, saling menyalahkan. David menyalahkan ibunya yang materialistis, Ibu Wiwit menyalahkan David sebagai anak pengecut